Perlahan, kehidupan Bu Ratna mulai berubah. Ia sering sakit tanpa sebab jelas. Tubuhnya lemah, namun yang paling menyakitkan adalah rasa gelisah yang tak pernah pergi. Setiap kali hendak tidur, telinganya seakan mendengar suara orang-orang yang pernah ia lukai dengan kata-katanya. Doanya tak lagi khusyuk, sholatnya terasa kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar setia. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bukan sekedar hiburan, agar hati kita dijauhkan dari kesombongan dan lisan dari dosa menghakimi. Di sebuah kampung yang tampak religius, hiduplah seorang ibu bernama Bu Ratna. Setiap hari ia rajin ke pengajian, tak pernah absen sholat berjamaah, dan selalu duduk di saf terdepan. Namun di balik kerudung rapi dan tasbih di tangannya, lisannya tajam seperti pisau. Ia gemar mengomentari tetangga, menghakimi pakaian, pekerjaan, bahkan masa lalu orang lain. Yang seperti itu mana mungkin masuk surga, ucapnya enteng, seolah ia memegang kunci surga. Ia merasa dirinya paling benar, paling suci, dan paling layak mendapat rahmat Tuhan. Tanpa sadar, kesombongan itu tumbuh subur, menutup hatinya dari rasa takut kepada dosa yang tak terlihat. Lisan yang menyakiti. Bu Ratna dikenal sebagai ibu-ibu yang selalu menasehati, namun caranya penuh cemoohan. Setiap ada tetangga yang jatuh dalam kesulitan, ia bukan memberi empati, melainkan vonis. Janda muda yang bekerja malam dianggap perempuan tak bermoral. Anak muda yang jarang ke masjid langsung dicap calon penghuni neraka. Anehnya, ia merasa puas setelah melontarkan kalimat-kalimat itu. Baginya menghakimi adalah bentuk dakwah. Di warung, di arisan, bahkan di depan anak-anak, Bu Ratna berbicara seolah dirinya wakil Tuhan. Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa dosa lisan lebih berat dari yang ia kira. Tetangga mulai menjauh, bukan karena benci, tapi karena lelah. Namun Bu Ratna justru merasa itu tanda bahwa ia berbeda dan lebih tinggi derajatnya. Kesombongan itu makin menguat, menutup pintu tobat yang sebenarnya masih terbuka lebar. Peringatan yang diabaikan. Suatu hari seorang ustazah dalam pengajian menyinggung bahaya merasa diri paling suci. Surga bukan milik orang yang gemar menghakimi, ucapnya lembut. Banyak jamaah terdiam, namun Bu Ratna tersenyum sinis. Ia merasa nasihat itu bukan untuknya. Dalam hati, ia yakin amalnya sudah cukup menebus segalanya. Malamnya Bu Ratna bermimpi aneh. Ia berdiri di tempat gelap, mendengar suara orang-orang menangis meminta ampun. Ketika terbangun, dadanya sesak, namun ia mengabaikannya. Hanya mimpi, katanya. Esoknya lisannya kembali beraksi, bahkan lebih tajam. Ia mencela orang yang dianggap munafik. Tanpa sadar ia sendiri sedang berjalan menuju kemunafikan yang nyata. Peringatan demi peringatan datang, namun hatinya sudah terlalu keras untuk merasa takut. Awal azab. Perlahan kehidupan Bu Ratna mulai berubah. Ia sering sakit tanpa sebab jelas. Tubuhnya lemah, namun yang paling menyakitkan adalah rasa gelisah yang tak pernah pergi. Setiap kali hendak tidur, telinganya seakan mendengar suara orang-orang yang pernah ia lukai dengan kata-katanya. Doanya tak lagi khusyuk, sholatnya terasa kosong. Tetangga yang dulu ia hina justru hidup tenang. Hal itu membuat hatinya panas. Bukan sadar, ia berkata, itu hanya kesenangan sementara. Namun malam demi malam, mimpinya semakin mengerikan. Ia melihat timbangan amal, dan lisannya berubah menjadi beban berat yang menyeretnya ke jurang gelap. Bu Ratna mulai ketakutan, tapi gengsi menahannya untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Azab itu belum datang sepenuhnya, namun bayangannya sudah menghantui setiap detak hidupnya. Kesepian yang menjadi azab. Hari-hari Bu Ratna berubah menjadi sunyi yang menyiksa. Tubuhnya terbaring lemah di kamar sempit, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak lambat. Tidak ada lagi tawa ibu-ibu arisan, tidak ada obrolan selepas pengajian. Ponselnya sepi, tak satu pun pesan masuk. Saat itulah ia menyadari, selama ini ia tak pernah benar-benar menanam kebaikan, hanya menabur penilaian dan lupa. Setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah orang yang pernah ia rendahkan datang silih berganti. Janda muda yang ia hina, pedagang kecil yang ia tuduh curang,
tetangga yang ia cap ahli neraka. Dadanya sesak, nafasnya berat. Ia ingin berteriak, namun suara itu hanya menggema di dalam hati. Kesepian ini terasa seperti hukuman yang tak tertulis, namun nyata menghantam jiwanya. Bu Ratna mulai memahami, azab tidak selalu datang dalam bentuk petir atau bencana besar. Kadang azab hadir sebagai rasa ditinggalkan, sebagai penyesalan yang tak punya tempat pulang. Ia mencoba berzikir, namun hatinya terus bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut, bukan pada manusia, tapi pada timbangan amal yang mungkin lebih berat oleh dosa lisan dibanding pahala ibadahnya. Kesepian itu menjadi guru paling kejam, yang akhirnya membuka matanya. Penyesalan yang menggerogoti jiwa. Dalam kondisi sakit yang kian parah, Bu Ratna meminta anaknya memanggil beberapa tetangga. Dengan suara lemah dan mata berkaca-kaca, ia mulai mengakui kesalahannya. "Saya banyak dosa, saya sering menghakimi," ucapnya terbata-bata. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya, namun lebih pahit lagi menyadari bahwa penyesalan ini datang saat tenaga hampir habis. Beberapa tetangga mengangguk dan memaafkan dengan tulus, namun ada juga yang hanya diam. Bukan karena dendam, melainkan karena luka batin tak selalu bisa sembuh seketika. Diam itu menusuk hati Bu Ratna lebih dalam. Ia sadar, satu kalimat hinaan bisa tinggal selamanya di ingatan orang lain. Malam-malamnya dipenuhi gelisah. Ia sering terbangun sambil menangis, merasa seperti ditarik ke ruang sempit yang gelap. Dalam mimpi, lidahnya terasa berat, seolah terikat oleh kata-kata buruk yang pernah ia ucapkan. Ia ingin berdoa, tapi bayangan amalnya datang silih berganti, menuntut pertanggungjawaban. Penyesalan itu terus menggerogoti jiwanya. Ia baru memahami, merasa diri ahli surga adalah dosa tersembunyi yang sangat berbahaya. Kesombongan rohani telah menutup pintu empati, dan kini ia harus menghadapi akibatnya seorang diri, di ambang waktu yang semakin menipis. Akhir yang menjadi cermin kehidupan. Hari kepergian Bu Ratna tiba tanpa tanda-tanda istimewa. Hujan turun pelan seolah ikut berkabung. Jenazahnya disolatkan sederhana, tak banyak pelayat, hanya keluarga dan beberapa tetangga terdekat. Kampung yang dulu sering menjadi saksi lisannya kini terdiam, seolah merenungkan sesuatu yang dalam. Setelah kepergiannya, orang-orang mulai membicarakan kisah hidup Bu Ratna dengan nada hati-hati, bukan untuk membuka aib, melainkan sebagai pelajaran. Banyak ibu-ibu yang tersentak, mengingat ucapan mereka sendiri selama ini. Ada yang menunduk, ada yang terdiam lama. Mereka mulai sadar bahwa menghakimi orang lain tidak pernah menjadikan seseorang lebih mulia. Ustazah di kampung itu kembali mengingatkan dalam pengajian, tak ada manusia yang bisa memastikan surga untuk dirinya sendiri. Yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah mereka yang rendah hati. Kata-kata itu menusuk kalbu banyak orang. Akhir hidup Bu Ratna menjadi cermin. Ia rajin beribadah, namun lalai menjaga lisan dan hati. Ia yakin pada amalnya, tapi lupa pada akhlaknya. Azab yang menimpanya bukan hanya di akhir hayat, melainkan sejak kesombongan tumbuh tanpa ia sadari. Sebuah pelajaran pahit yang tertinggal bagi mereka yang masih diberi waktu. Wahai para pendengar yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan betapa mudahnya manusia terjebak dalam perasaan paling benar, paling saleh, dan paling layak masuk surga. Padahal, kesombongan rohani seringkali lebih berbahaya daripada dosa yang tampak. Lisan adalah amanah. Satu kalimat bisa menjadi pahala, namun bisa pula menjadi beban yang menyeret ke azab. Jangan sampai ibadah kita kalah oleh ucapan yang melukai. Jangan sampai kita sibuk menilai dosa orang lain, sementara dosa sendiri dibiarkan tumbuh subur. Mari kita belajar menasihati dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Belajar merendahkan hati, bukan meninggikan diri. Karena surga bukan milik mereka yang merasa paling suci, melainkan bagi hamba yang takut akan dosanya sendiri dan berharap pada rahmat Tuhannya. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan, menjaga lisan kita dari menyakiti, dan memberi kita akhir hidup yang baik. Semoga kisah ini menjadi pengingat sebelum terlambat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku temu